Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh SMR, dan terakhir Kras. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang ditutup di harga 173 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di WG. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal WG terlihat juga gagal bertahan di atas ya. Sebenarnya sudah bagus nih membentuk double bottom, neckline 180 gagal jebol turun. Ya seperti itu. Itu kalau saham-saham false breakout ya. Sempat breakout dengan volume, koreksi 3 hari jebol turun lagi ya. Karena memang market juga 2 minggu yang lalu kan kurang bagus, jadi ya wajar aja kalau dia memang gagal lewat ya. Perkiraan bisa retest 180 terus naik, ternyata jebol juga ya. Kondisi seperti ini apakah masih bagus untuk WG? Selama nggak turun dari 170 itu masih bagus. Kuncinya 170, turun dari itu lanjut downtrend. Itu aja untuk WG. Volume bagus, hari Jumat tutupan sama harga pembukaan itu sama di area tertingginya hari itu ya. Ini dojinya bagus ya, harusnya ada technical rebound Senin atau Selasa. Lumayan tuh, dia bisa uji sekitar 175 176 itu. Terdekatnya dulu aja ya ke area ini. Dia akan retest resisten minornya. Seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua, ada Witon yang ditutup di harga 204 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Witon juga belum kemana-mana, masih bergerak di area support 200 dan juga terus membuat lower high. Jadi ini agak rawan juga untuk Witon, tapi risknya kecil kalau minat ya. Cuman ya itu harus disiplin, karena kalau sampai Witon jebol 200 berarti ya potensinya melorot lebih dalam. Dan targetnya kemana kalau dia bisa rebound? Terdekat uji 210 dan bisa ke 220 ya. Konfirmasinya apakah Witon ini ada peluang untuk coba uptrend ya. Kuncinya itu 220. Kalau udah tutup di atas itu bergerak di atas 220 pelan-pelan uptrend. Targetnya bahkan terdekatnya dulu ya 250. Lumayan 30 poin, 15% atau 13% dari 220. Nah, jadi seperti itu, risknya udah kecil. Kalau memang bagus, memang mau ditahan di atas 200 semenjak tuh low waktu Covid 2020 Maret ya, memang sempat sampai 180, tapi nggak perlu nunggu sampai 180. Pokoknya kalau dia jebol 200 exit aja. Jadi 3% 4% exit daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, volumenya biasa aja. Ya, kalau saya lihat ada peluang untuk technical rebound seminggu ke depan untuk Witon. Jadi seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga, ada WSKT yang ditutup di harga 530, terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini bahkan dari minggu lalu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WSKT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WSKT ini di harga tanggung juga, menurut saya juga kurang ideal kalau beli, karena risk rewardnya hampir sama. Kalaupun tertarik ya silakan aja, nggak ada yang salah kok. Yang salah itu yang sudah beli itu niatnya apa. Kalau niatnya trading harusnya pakai cut loss, tapi apakah itu harus pakai cut loss? Enggak ya, tergantung masing-masing. Konsekuensinya itu rugi waktu kalau nggak pakai cut loss ya. Tapi memang kalau niatnya trading harus belajar technical analysis. Kalau ada yang bilang chart itu bohong, bisa digambar, ya memang bisa digambar. Apalagi di saham-saham gorengan ya, yang market cap kecil ya gampang goreng gambarnya. Tapi dengan melihat analisa teknikal itu kita bisa melihat psikologis pasar seperti apa. Kalau cuma fundamental kan beli barang di harga di bawah harga wajarnya, ya nggak perlu lihat teknikal, tapi time frame-nya juga lebih lama. Seperti itu, mana cocok lah dengan Bapak Ibu. Kalau saya lebih ke teknikal, biarpun saya harus cut loss ya saya cut loss saja. Kalau memang lagi nggak bagus, nanti saya beli di bawah. Seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk WSKT. Kalau dilihat dari candle mingguan ya ada peluang untuk technical rebound. Kalau mau bagus,
WSKT harus rebound minggu depan. Kalau bisa tutup di atas 560 sampai 580 itu bagus. Ada peluang minggu depannya lanjut lagi ya. Ini resisten 580 600 kalau dilewati sih mencoba uptrend, targetnya bahkan ke 680 itu lumayan bisa potensi upset 10% lebih kalau breakout 580 sampai 600. Tapi ini kan dia lagi di bawah EMA 20 dan EMA 20-nya melengkung ke bawah nih. Itu yang rawan, takutnya lemah dia bisa sampai turun ke 500. Idealnya belinya ya di 500 saja. 500, 510 itu ideal. Tapi apakah dikasih ke situ ya nggak tahu. Ya itu harus punya strategi gimana. Apakah caranya nyicil dulu, nanti kalau ke 500, 510 tambah lagi, dan tetap kalau pakai stop loss ya di bawah 500 pertimbangkan stop loss dulu. Kalau saham mau naik ya ngapain bandarnya nurunin sampai jebol 500, itu secara logika seperti itu aja. Mungkin nggak dari histori sebelumnya dia diturunin lagi terus dinaikin, ya bisa aja. Tapi kalau kondisi seperti ini, kalau sampai jebol 500 double top itu aja, lemah. Kuncinya 500 nih, jebol itu double top, downtrend, potensi besar. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham keempat, ada Wika yang ditutup terkoreksi 0,54% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Wika juga di area support kuatnya 900 dan ya 920 ini juga bisa ya. Tapi 900 saja itu ada double top juga. Kalau sampai jebol, hati-hati untuk Wika, bisa turun lebih dalam. Padahal udah bagus dia mematahkan trend downtrend, cuman lagi retest konsol. Sebenarnya bagus. Dia membentuk higher high, lower high. Sebelumnya di sini. Kuncinya 900. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi lagi dekat 900 dan nggak jebol, ya itu kesempatan buyout weakness. Stop lossnya juga nggak besar kalau niatnya pakai stop loss ya. Kalau saya pakai stop loss juga kalau minat beli Wika ya. Apakah ini rekomendasi untuk beli buy on weakness, buy on support, ya tergantung masing-masing melihat bagaimana kondisi Wika. Kalau feelingnya memang mantul ya nekat aja. Yang penting tuh punya trading plan. Kalau untuk investasi ya harus lihat fundamental. Nggak ada tuh feeling doang. Feeling itu bisa terasah atau teruji kalau sudah terbiasa trading, terbiasa baca bid offer, juga terbiasa lihat chart, dan ya sendirinya feeling itu akan tahu, oh ini kayaknya memang mau turun ya, potensi misalnya seperti itu. Tapi ya kunci utamanya memang teknikalnya dulu dikuasai. Ya habis itu psikologis dan feeling memang ada berperan nantinya. Kan feeling itu akan terjadi karena terbiasa. Seperti halnya nyetir mobil, nyetir motor, itu walaupun pikiran nggak fokus di situ juga ya bisa tergerak sendiri kan. Belok ke kiri ya otomatis belok karena ya udah terbiasa ya. Seperti itu juga nanti lihat, oh ini kayaknya pas potensi turun, ya udah dengan otomatis bisa cut loss dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Kuncinya satu aja, belajar, karena bisa dipelajari. Itu bukan tebak-tebakan seperti halnya berjudi ya. Tebak togel, judi bola, ya itu kan sudah pasrah. Dengan modal feeling doang, gimana analisanya kan gak mungkin. Jadi seperti itu, sangat mustahil. Jadi seperti itu untuk Wika. Kondisi seperti ini ya sudah di area support. Koreksinya minggu ini juga volumenya kecil ya. Mudah-mudahan ada teknik rebound minggu depan. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup juga terkoreksi tipis 0,69% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Adi juga telah jebol 800, support 2-nya 780 jebol juga ya. Turun. Kondisi seperti ini dia lagi di support kuatnya 700 ya. Kalau bisa jangan turun. Kalau saya sih nggak tunggu sampai 650. Misalnya dia turun ya udah. Tapi ini ada indikasi nantinya, siapa tahu ya, pola head and shoulder. Jadi kalau dia ada peluang membuat pola head and shoulder, harusnya naik dulu, membuat shoulder sebelahnya terus baru turun. Nah ini neckline nih hati-hati, atau pola cup and handle terbalik, bisa seperti itu, bisa seperti ini juga nih ya, hati-hati nih. Pokoknya jebol 700
Bisa juga pola dead cat bone, setelah dia turun naik sedikit dari 700 ke 725 3%, jebol ya bisa retest jebol. Nah, pokoknya kuncinya 700 jebol itu rawan peluang bisa lanjut downtrend untuk ADI ya. Jadi seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PTPP yang ditutup di harga 900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing itu hampir sama antara jual dan beli selama seminggu kemarin. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PTPP juga ada di area supportnya 900 itu hati-hati. Awalnya perkiraan bisa membentuk triple bottom tapi ternyata gagal, dan kalau dihapus dulu ini kondisinya saya gambar ulang, supportnya ya 880 lah sampai 900 itu area support kritikalnya, jebol dari itu ya udah double top, potensi besar ya. Jadi kalau ISG jebol juga 6.600 6.500, potensi besar tetap double top untuk PTPP. Jadi rawan, lebih baik wait and see aja dulu, kurangin porsi trading kalau Bapak Ibu yang baru belajar ya. Jangan mikirin profit dulu, tapi belajar bagaimana menguasai tekniknya, belajar lewat YouTube, lewat kelas, kan bisa semua belajar. Mau sukses harus belajar. Ada yang dikorbankan. Kalau nggak mau mengorbankan uang untuk ngikut kelas yang ada nawarkan kelas, belajar otodidak. Belajar otodidak itu kalau bisa pakai dana yang kecil aja. Karena cuman di saham seperti yang sering saya bilang, yang nggak perlu biaya mahal untuk menguasai teknik. Bisa dengan modal kecil, dengan modal 1 lot aja Bapak Ibu bisa belajar menguasai untuk coba trading. Tapi yaitu semakin nanti Bapak Ibu bisa menguasai, ujung-ujungnya musuh terbesar trader itu dirinya sendiri, bukan market. Karena setelah trader itu bisa menguasai, melihat pergerakan market dengan technical analysis, yang musuhnya lagi itu ya diri sendiri. Karena semakin besar uang yang ditradingkan itu ya biasanya kalau awal-awal belum seperti robot ya, biasanya pasti banyak berharap ya, karena di market ini bukan seperti judi ya. Judi itu pasrah, habis waktu, habis selesai permainan antara menang dan kalah. Jadi 50-50. Kalau di saham, kalau Bapak Ibu masih kalah, floating loss, Bapak Ibu bisa tahan. Ada harapan 3 hari ke depan, 4 hari ke depan bisa naik ya. Tapi kalau masih di dalam trading plan, tapi ya itu yang jadi masalah kalau sudah di luar trading plan dan masih berharap, tuh yang biasanya nyangkut lagi, merah lagi. Yaitu itu yang musuh terbesar para trader itu dirinya sendiri ya. Jadi seperti itu, kalau mau sukses, mau bisa trading, cuma satu ya, harus disiplin. Kuncinya disiplin, nguasain teknik, psikologis bagus, udah biasanya profit datang dengan sendirinya ya. Jadi seperti itu. Untuk PTPP kondisi seperti ini juga ada double top, jadi hati-hatilah ya. Mungkin masih bertahan, yang penting ISG rebound ya. Kalau ISG nggak crash sih aman aja PTPP, jadi malah kesempatan untuk cari profit tipis 2-3%, beli di support, jual kalau rebound. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada JSMR yang ditutup terkoreksi 2,22% ke harga 3.520. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, JSMR sudah mematahkan tren uptrendnya dan potensi besar kondisi seperti ini lagi distribusi ya, lagi penurunannya sampai mana, potensi besar terdekat uji 3.300 lagi, 3.400, karena ini ada pola dead cat bone ya. Ini dia naik, gagal, turun, mungkin bisa konsol di area ini. Apakah pasti turun? Belum pasti juga ya. Lihat kondisi 1 minggu ke depan. Kalau dia berhasil lagi melewati 3.700 aman, tapi kalau dia tetap jebol 3.500 ya arahnya 3.300. JSMR coba kalau saya gambar ulang aja seperti ini. Ini neckline-nya 3.700 dan neckline selanjutnya di 3.300 nih. Memang ada resisten atau support minor ya. Ini juga resisten, naik turunnya kan 100 poin bisa. 100 poin ya, sekitar 3% lah naik turunnya untuk JSMR dari support ke resisten. Kondisi seperti ini jelek sih kalau saya lihat ya teknikalnya. Memang doji nih. Dojinya kalau mau bagus ya konfirmasi harus rebound 3.600, harus tutup di atas itu untuk JSMR ya. Jadi seperti itu aja untuk JSMR. Kalau candle bulanannya bisa dibilang 3 bulan koreksi dengan volume kecil ya, mungkin bisa jadi ya.
masih konsol. Untuk JSMR dalam time frame bulanan bisa seperti ini pergerakannya 3 bulan ke depannya. 3.300, resistennya 4.000, lumayan 20% naik turunnya. Nih kalau mau main dalam bulanan, cuma ya itu kalau main dulu bulanan nih tunggu di support, jebol support jual ya. Tapi ya belinya di 3.300, 3.350, 3.400 itu. Bisa seperti itu juga main di JSMR ya. Tapi ini time frame-nya bulanan ya. Kuncinya nggak turun lagi dari 3.300. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Crush yang ditutup menguat 3,57% ke harga 348. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya, Crush ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Crush juga setelah gagal bertahan di atas 360, ini ada pola dead cat bone. Perlu hati-hati nih karena EMA 20-nya juga sudah mengarah ke bawah, sudah membentuk mangkok terbalik. Perlu hati-hati, kemungkinan besar kalau kondisi market seperti ini dia kepentok nih di 360. Jadi kurang ideal kalau beli di harga sekarang. Wait and see aja dulu, siapa tahu kepentok turun baru beli di 330, 340 atau 336 di area bawah ini ya. Kalau mau aman ya Crush seminggu ke depan, hari Jumat minggu depan harus tutup di atas 360. Itu bagus, berarti dia bisa reject area bawahnya nih. Ini kan dia seminggu udah turun terus coba naik. Kalau seminggu bisa naik bagus. Pola double bottomnya juga gagal ya. Ternyata ya itu jebol. Nah, seperti itu ya. Kalau beli di area support 360 ya stop loss dulu. 3% selamat kan. Kalau candle bulanannya ini kelihatannya dia konsol. Supportnya ada di 330. Kuncinya kalau lihat bulanan ya jangan turun dari 330. Kalau turun dari 330 lanjut downtrend, pola dead cat bone. Kalau dilihat candle mingguannya doji. Jadi ada peluang lah untuk minggu ini dia coba menguji resistannya 360. Kalau bisa tutup di atas itu bagus tuh. Untuk bisa jadi double bottom di candle atau time frame mingguan. Jadi seperti itu. Untuk Crush cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan. Happy weekend.